penghasilan suami berkurang, sementara pemasukan rumah tangganya cuma dapat dari suami aja. Belum SPP anak sekolah, belum KPR rumah, belum juga orang tua juga ada yang sakit dan harus berobat jalan. Mana nggak punya asuransi sama sekali. Kalau kayak gini, bingung nggak Zep Friends? Harus benahin keuangannya dari mana dulu? Hai Zep Friends, selamat datang kembali di Money Clinic Zep Finance TV. Saya Nina, dan di Money Clinic kali ini kita dapat curhatan dari ibu rumah tangga yang lagi bingung ngatur pos pengeluarannya. Ditambah dengan penghasilan suami yang turun dibandingkan tahun sebelumnya nih. Dan orang tuanya sedang berobat jalan. Sebelum kita dengerin curhatannya, saya mau ngingetin Zep Friends yang mau one-on-one financial consultation bisa klik link yang ada di description box ya. Sekarang kita dengerin dulu yuk cerita lengkapnya. Hai Mins, aku seorang ibu rumah tangga, sekarang tinggal di Bogor. Usiaku 32 tahun dan saat ini sudah menikah. Penghasilan suami sekitar 17-18 juta per bulan. Pengeluaran kami per bulan untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 11.800.000 rupiah. Untuk bayar cicilan KPR per bulan 3.750.000 rupiah. Playing untuk jajan 110.000 rupiah per bulan. Aku juga nyisihin 3 juta untuk saving aku. Untuk aset saat ini aku ada tabungan 60 juta. Ada emas 7 gram, reksadana 83 juta, sukuk retail 10 juta. Ada juga rumah sewa 500 juta, mobil 100 juta, motor 25 juta. Sisa utang kami itu hanya KPR 300 juta. Saat ini sumber penghasilan hanya satu dari suami. Gaji berkurang dari tahun sebelumnya. Kebutuhan membengkak, orang tua sakit, dan butuh biaya berobat yang tidak menentu setiap bulannya. Dana darurat terkadang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Zep Friends, ada yang punya masalah serupa nggak? Penghasilan berkurang, sementara ada biaya lain yang di luar biasanya yang perlu dikeluarin. Pasti bingung kan ya? Tapi mau bagaimanapun, kalau penghasilannya kita turun, maka kita perlu menyesuaikan pengeluarannya setiap bulannya. Atur ulang anggaran dengan penghasilan saat ini, dan kalau disarankan akan lebih baik membuat anggarannya dengan memperhitungkan gaji pokok yang diterima aja. Nah, kalau untuk mengalokasikannya bisa menggunakan metode simple 50% living untuk kebutuhan biaya hidup dan cicilan, lalu 30% saving kayak untuk menabung atau investasi untuk mencapai tujuan keuangan yang kamu punya, dan sisanya 20% buat playing, buat kesenangan kamu untuk memenuhi gaya hidup atau sejenisnya. Kalau nggak ada pengeluaran playing, dananya bisa dialokasikan untuk pos lainnya, baik itu untuk living maupun untuk saving. Lalu, tadi sempat diungkapin nih kalau untuk dana daruratnya seringkali keambil untuk kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya, dana darurat ini tuh merupakan cadangan dana saat terjadi kondisi darurat, kayak tiba-tiba kena musibah banjir, atau motornya rusak, dan yang lain misalnya. Bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang, kalau dana daruratnya sering kepake, artinya anggaran yang ada kurang realistis. Coba catat pengeluaran 1-2 bulan ke depan agar tahu pos mana aja yang bisa bikin bocor dan harus dikendalikan. Selalu bedakan mana yang merupakan kebutuhan wajib, mana yang butuh aja, dan yang jadi keinginan untuk keluarga. Usahakan untuk menekan pengeluarannya sesuai dengan prioritas, atau coba cari deh opsi lain yang lebih ekonomis dari setiap pengeluaran yang ada. Kalau keuangannya udah lebih tertata, baru deh mulai bentuk dana darurat. Dan untuk kasus ibu ini, kebutuhan dana daruratnya adalah 12 kali pengeluaran utama. Alokasikan sebagian dana di tabungan untuk dana darurat, dan kekurangannya dengan mengalokasikan minimal 5% dari penghasilan bulanan. Taruh minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah, selebihnya bisa di reksadana pasar uang atau logam mulia.
Kalau pemasukan dan pengeluaran rutinnya udah diatur sedemikian rupa dan udah bisa dengan baik melaksanakannya, maka selanjutnya penting untuk punya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Karena hal ini bisa bantu kamu untuk fokus dan disiplin dalam penggunaan dananya. Misal, selain dana darurat, yang menjadi prioritas utama saat ini adalah dana pendidikan anak. Nah, si dana pendidikan anak ini bisa menyesuaikan dengan budget dari orang tua. Kalau bingung, kamu bisa langsung akses kalkulator dana pendidikan di website kami, zepfinance.co.id. Kalau udah tahu jumlah yang dibutuhkan untuk pendidikan anak nanti, maka tahap selanjutnya yang perlu diambil adalah dengan melakukan investasi secara berkala. Tentunya, instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang dibutuhkan. Sebaiknya, total biaya pendidikan anak setiap bulannya tentu sudah termasuk les dan ekstrakurikuler. Idealnya 10% dari penghasilan orang tua. Sama seperti Zepfriends yang satu ini, masalah penghasilannya berkurang, uang tabungan atau dana darurat yang kepakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemungkinan besar atau pernah bisa jadi sedang dialami Zepfriends. Kalau terjadi, yuk buru-buru dibenahi lagi pos-pos pengeluarannya, diatur ulang buat yang realistis, sabar-sabar menahan keinginan, apalagi kalau kondisinya juga pemasukan berkurang. Video kali ini kita sampai di sini dulu. Untuk yang punya masalah finansial dan pengen kita bahas di Money Clinic berikutnya, langsung aja cek akun sosial media Zepfinance untuk cari tahu tata caranya. Saya Nina pamit, jangan lupa share, like, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Zepfinance TV. Sampai jumpa di Money Clinic berikutnya.